Dari sejak, peraturan ini belum ditetapkan, kami sudah melakukan banyak sekali koordinasi karena sebelumnya begini, pada tanggal 10 April 2020 kami juga punya peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Namun soal mudik di situ masih berupa himbauan atau ajakan untuk tidak mudik, karena waktu itu memang arahan dari pemerintah pusat dalam hal ini presiden, kita juga masih, meminta masyarakat tidak mudik. Nah, itu tanggal 10 April. Pada saat itu sudah banyak dilakukan pembatasan-pembatasan karena kami juga mengatur pengendalian, dalam daerah yang PSBB. Sehingga sebenarnya sudah dikondisikan bahwa sekarang ini transportasi penumpang banyak sekali dibatasi, termasuk tadi bahwa kapasitas maksimal 50% dan sebagainya. Nah, pada tanggal 24 April peraturan ini dikeluarkan, ini kan secara jelas, secara tegas melarang. Sehingga setidaknya pengkondisian itu sudah, bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, aparat yang terkait ini sejak kami menyusun peraturan yang sebelumnya itu dari mulai Dinas Perhubungan, termasuk gubernur-gubernur di Provinsi Jawa, Bali, dan Banten, kemudian juga, dari Lampung, kemudian juga Kepolisian Republik Indonesia bersama Kakor Lantas kami koordinasi sangat intensif, juga dengan para operator dan juga para stakeholders yang lain, asosiasi kami sudah kondisikan bahwa akan ada skenario yang mungkin paling ekstrim yaitu melarang dengan tegas mudik di tahun 2020 ini. Jadi seperti itu, kami selalu berkomunikasi, memberikan kondisi-kondisi dan sampai akhirnya peraturan ini ditetapkan, gitu. Apakah nanti akan ada perluasan pengetatan misalnya dengan penutupan beberapa ruas tol, terutama yang sering memang dilalui begitu ya, khususnya untuk yang di jalur darat nih Bu Adita begitu ya, untuk semakin lagi memperketat larangan mudik itu? Ya, saat ini kami bekerja sama dengan, Kakor Lantas itu sudah punya kalau di Jakarta mungkin lebih dari 20 checkpoint ya. Karena kita akan melakukan checkpoint itu di jalan-jalan utama yang melalui tol dan jalan utama jalan nasional. Di jalan tol kami juga bekerjasama dengan Jasa Marga. Nah, di sini seperti saya sampaikan dalam 2 minggu ini memang sifatnya masih edukatif dan persuasif dulu. Kita paling apa ya, paling berat adalah kita minta mereka untuk kembali gitu. Nah, setelah ini kita akan evaluasi ya, apakah dengan penerapan yang sifatnya persuasif ini kemudian anggota masyarakat menjadi lebih disiplin, menjadi lebih apa, niat untuk mudiknya makin turun. Ya kita akan sesuaikan, tapi sesuai ketentuan setelah 7 Mei kita memang akan berlakukan sanksi yang lebih ketat. Mhm. Termasuk juga rujukan yang ada di Undang-Undang Karantina Nomor 6 Tahun 2018, yang di situ disebutkan ada denda, kemudian ada ya hukuman ancaman hukuman penjara. Tapi sekali lagi itu kan rujukan yang maksimal. Kami juga tidak ingin akhirnya masyarakat pun harus terkena pasal-pasal itu, karena kami berharap sebelum sampai diberlakukan itu masyarakat juga sudah patuh dan kemudian tidak memaksakan diri untuk mudik gitu. Oke. Kalau biasanya kan memang, masyarakat Indonesia ini kalau mudik kan memang selalu prepare dan well prepare sudah sejak jauh-jauh hari termasuk dengan tiket dan lain-lain begitu ya. Nah, seperti apa Ya. sosialisasi yang diberikan ini untuk, refund tiket dan lain-lain begitu ya, supaya juga terbuka. Apakah sudah, disampaikan dengan baik nih Bu, Adita? Ya kami untuk khususnya, transportasi umum ini kita sudah, bekerja sama dan berkomunikasi juga dengan operator, apalagi kalau untuk yang memang operatornya adalah bagian dari BUMN itu lebih mudah ya untuk dikomunikasikan seperti kereta api. Nah untuk maskapai kemudian juga untuk operator bis ini juga kita sudah sampaikan karena juga di dalam peraturannya ditetapkan bahwa memang harus dilakukan refund 100%, namun formatnya memang itu kembali kepada khususnya untuk penerbangan kita kembalikan kepada maskapai gitu ya. Sehingga diharapkan masyarakat atau konsumen ini juga tidak dirugikan.